Halo, selamat malam Sobat Stockbit. Ya, balik lagi. Yuh, tadi aku bikin beberapa polling ya. Ini juga untuk kedepannya aku pengen bikin program sama event tertentu ya. Salah satunya adalah ini aku pengen tahu kalian itu rata-rata pakai aplikasi sosial apa aja buat apa namanya? Buat chatting-chattingan sesama investor lah. Ya rata-rata pakai anu sih, pakai Telegram paling banyak sama Stockbit itu. Tapi yang paling unik ini dari yang pakai Discord ini anjir. Jarang loh yang pakai Discord buat sharing-sharing saham. Siapa yang pakai? Dan posisi selanjutnya dipegang oleh WhatsApp. Oke, okay, that's unique. Tentang program apa yang mau aku bikin, ya kita lihat aja ke depan. Mungkin juga ya kayak tebak-tebakan berhadiah kayak gini nah. Itu juga hal lucu yang mau aku bikin di sela-sela kegabutan. Sama oke, okay, ini juga hal menarik sih. Sebenarnya ini aku nggak lagi marah-marah ya, cuma aku lagi pengen ngobrol komentar aja ya tentang mereka yang setelah ya mungkin entah nonton video saya sampai selesai atau gimana ya. Kayak yang mereka yang pas habis nonton video atau pas dengerin narasi saya, mereka bilang, Mas udah lah, gak usah ngene ngono, gak usah bilang yang aneh-aneh, gak usah bilang mindset-mindset ceramah-ceramah terus. Gimana piye caranya cepet sugih, caranya dapat profit gitu loh. Nah, sebenarnya itu yang bikin aku agak ngerasa lucu ya. Yang perlu dibenahi itu bukan cara kalian dapat profit. Kalian udah punya strateginya loh. Kalian udah punya caranya. Kalian udah kenal saham. Yang harus diperbaiki itu adalah mindset kalian tentang gimana caranya ngendaliin resiko kalian gitu loh. Kalian nggak bakal tahu pasar itu besok bakal naik atau turun. Itu nggak bakal tahu gitu loh. Biarlah market naik atau turun. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah saham apa yang akan kita pilih sama resiko apa yang bakal kita terima ke depannya. Itu yang bisa kita kendalikan gitu loh. Kita adalah tuan dari diri kita sendiri. Karena kita tuan dari diri kita sendiri, tuan dari emosi dan pikiran kita, kita yang harus kendalikan mereka jangan sampai termakan emosi. Gitu para investor. Dan BTW terima kasih buat supportnya dari Mas Imran sama Mas Said Muntazar. Ini saya juga agak adem bacanya ya. Kayak mereka ngerasa kebantu banget gitu. Udah banyak yang berubah dari diri mereka secara mindset. Itu kayak nyes gitu nah. Ini aku bikin ketagihan buat sharing-sharing ya, walaupun aku sendiri gak dapat apa-apa dari ini, aku gak dapat uang. Kemarin aku dapat tips dari kalian dari Stockbit, dapat tip beberapa gitu ya. Saya gak mau sebut nominal ya, cuma terima kasih banget. Itu tips saya pakai buat nambah kuota saya dan untuk upload beberapa video. Jadi untuk mereka yang terasa terbantu dari videoku, Anda mendapatkan sebagian dari pahalanya. Semoga gitu loh. Ya, makasih ya atas support dan dukungannya. Asik loh kalian bisa sharing-sharing ilmu kayak gini, karena ngerasa bahwa sesuatu ya ngejar untung di investasi itu gampang mas, serius. Kalau kalian udah tahu cara kerjanya market, kalian bakal cuan sampai muntah-muntah. Kalian seriusan bakal cuan sampai muntah-muntah gitu. Yang penting kalian ingat resiko gitu aja udah. Terus kalian tahu saham yang bagus saya bakal tanam gitu loh. Urusan besar kecil cuan mas, nanti biar market yang pikirkan kalian dapat cuan berapa, dan kalian yang target kalian mau jual barang kalian di harga berapa, itu biar market yang menentukan. Oke, oke, udah itu aja. Selanjutnya kita mau baca komentar ya, jawab komentar dari Yausup. Komentar terbagus kali ini yang mau saya jawab itu jatuh kepada, oh ini BTW Pak Giovanni komen lagi dia. Terima kasih jawabannya Mas, BTW saya bapak dua anak. Oh udah punya anak dia ternyata. Oh kemarin tebakan saya benar berarti. Ge wong investor-investor wis pada duwe bojo ya, aku dhewe sing durung. Malah masih sibuk bercinta dengan saham. Oke, ya sama-sama Pak. Semoga terbantu ya. Yes. Mas katanya saham dividen besar itu siklikal. Mungkin gitu tulisannya, maksudnya apa ya, Mas? Rata-rata dividen besar itu siklikal, perusahaan tambang. Kalau nggak gitu dia saham-saham passive income kayak BJTM gitu. Dia saham-saham yang naiknya gak banyak, turunnya gak banyak di situ-situ aja. Karena memang fokus pada dividen. Kayak contohnya kayak ya TSPC, IPCC, IPCM itu juga harganya nggak turun nggak naik gak banyak sih, di situ-situ aja harganya setahu. Sama ya Del, ah Pural Delta Lestari apa ya, D, DLTA tuh
lupa lah, pokoknya Pura Delta Lestari, kalian cari aja, itu saham perumahan, itu dividennya juga besar, dia di situ-situ aja. Nggak apa-apa kan trading City mas, karepmu, karepmu. Tapi kalau kalian memang masih pengen trading ya usahakan pakai dana-dana sisa-sisa apa ya, sisa yang udah kalian investasikan ke kapal induk atau ke saham growth ya, terserah kalian. Itu saham-saham yang emang sisa-sisa dana yang emang kalian mau resikokan. Tapi kalau kalian resikokan semua dananya, kalau kalian nangis, udah aku gak bisa ngomong lagi. Aku udah ngasih tahu lo ya, resiko di tangan kalian. Oke. Kemarin ada komentar yang cukup bagus ya, yang dimana coba kita cek di videonya ya. Udah lumayan banyak ini ya. Cara jadi investor. Oke, ya. Kalau dana, nah ini dana cuma 5 juta piye mas, dana yang 5 juta ya. Nah ini nanti daripada semakin turun ya, dan aku harus jawab satu-satu. Dia kan awalnya 50 juta, terus ada lagi yang tanya 5 juta, Mas Denny Kurniawan ini. Sekarang saya kasih tahu lah, dana buat yang 1 juta, atau yang cuma bisa nyisihkan 100.000 dari penghasilan, atau cuma bisa nyisihin 50.000 buat penghasilan, saya kasih tahu buat kalian ya. Lah mas, kalau yang buat cuma bisa nyisihin 20.000 gimana mas? Nah, yang buat yang cuma bisa nyisihin 20.000, saran saya kalian beli rokok sama kopi. Nah kalian agak nyepi nih, cari tempat yang sepi, kalian ngerokok ngopi di sana. Terus kalian coba pikirkan, renungkan, kalian itu hidup selama itu kok cuma bisa nyisihkan 20.000. Itu uang kalian lari kemana? Kalian pikirkan itu sambil duduk sambil ngopi ya. Sebelum kalian temu jawabannya, nanti tanya lagi ke saya. Oke, kalau udah ketemu jawabannya ya. Oke gitu. Jadi buat kalian yang cuma bisa nyisikan dana ya di bawah 1 juta lah, 500.000 atau katakanlah 100.000. Caranya gimana? Trading kan mas biar cepat gede dananya? Ya enggak, jawabannya satu. Jawabannya tetap yo invest lah. Yo invest. Kok invest? Lah orang dana kecil kok masih nekat diresikokan. Udah danamu kecil masih mau kehilangkan, kamu nanti nggak punya dana lagi pak, gitu loh. Ingat kata Bill Gates, kalau kamu lahir miskin itu salah orang tuamu pak, tapi kalau kau mati dalam keadaan miskin itu salahmu. Kenapa semua resiko kamu ambil, nggak ada yang bersisa sampai kamu tua, paham? Nah, meresikokan resiko itu adalah kerjaan untuk mereka yang udah asetnya beranak pinak. Jadi aset, make aset, make aset, asetnya membuat aset. Dan nanti anak aset yang terakhir ini pak, yang paling bawah ini, itu dibuat untuk ekspansi ke aset yang lebih beresiko, biar ini nanti semakin besar dan bisa dibelikan ke aset yang lainnya, gitu loh. Bukan karena dana kalian kecil kalian ingin mencoba aset yang beresiko biar meledak. Itu namanya pak spekulasi alias judi, paham? Oke, lah terus gimana mas caranya investasi dana 100.000? Oke, ini ya mumpung karena subscriber saya baru sedikit, jadi mungkin gak banyak yang lihat video saya, jadi mungkin saya nggak bakal dikira pom-pom. Kan banyak toh saham-saham yang harganya di bawah 100, di bawah 1000-an, ya 600-600an lah yang bagus kualitasnya. Contohnya kayak gini, saya analisakan salah satu ya. Yang kalian butuhkan itu adalah satu, yang ngasilin dividen nggak terlalu besar nggak apa-apa sih, tapi yang jangan kecil-kecil banget toh ya, kebangetan gitu. Salah satunya ini salah satu saham yang masuk watchlist saya, masuk radar saya, Seleo nih. Nah kalau kalian punya dana 100.000, 60.000-nya kalian belikan satu lot di sini, gitu loh. Kenapa kok saya gitu pak? Lihat dari case statnya pak, dia secara annual profitnya terus berkembang, gitu loh. Lah mas, tapi kan PE rasionya besar sekali mas, PE rasionya 20 ke atas. Untuk saham consumer good emang itu lumayan wajar sih, kalau saham, kalau PI nya di atas 10 itu lumayan wajar, apalagi saham growth ya. Kita lihat nanti bahwa, coba lihat ini, kalian bilang PE nya itu
semakin membesar kan, atau terlalu besar ya, di atas 10. Terus PBV-nya 5 kali. Coba kita lihat ini, alat analisa yang disediakan oleh Stockbit, dan saya bilang ini cukup jenius dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Stockbit, thanks. Ini adalah radar untuk membandingkan antara selisih harga rata-rata dalam 3 tahun sampai 10 tahun antara PI dan harganya. Lihat. Wih, kok pola harganya kok gak pangling, Mas? Kok kayak gak aneh sama pola harga? Lihat toh, lihat toh. Lihat toh. Loh, pucuk, pucuk, pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Ya toh. Kalau ini dicoba kamu combine-kan, harganya bentuknya sama. Yes, betul. Anda harusnya sadar bahwa ternyata pola laba itu mengikuti pola harga itu mengikuti labanya. Dan PI itu adalah rasio laba dibagi lembar saham. Yes? Yes. Gitu. Di sini harusnya Anda sadar. Dan lihat ini, Cleo cenderung PI-nya itu terus menurun. Dengan kata lain, Pak, rasio per lembar saham, laba per lembar saham, Pak, itu semakin lama semakin mengecil. Dengan kata lain, makin murah. Itu cara analisa saham saya. Jadi labanya makin besar, PE-nya makin kecil. Gitu. Oh, lihat toh, lihat toh, lihat toh. Oh, lihat toh. PBV-nya, loh, bentuknya sama tuh, pucuk-pucuknya. Kalau kalian jangkakan waktunya, Pak, ini mirip bentuknya itu, Cleo itu. Oke, udah mulai sadar? Oke, good. Jadi satu Cleo. Dua, ada KBLM, ini udah mahal belum sih? Oh, enggak, belum mahal. Harganya 200.000. Lumayan sih. Dividen bagi enggak dia? Corp Action dividen. Oh, bagi 8. 8 berarti kalau 200 dibagi 8 dikali 100 sama dengan berapa ya? 4%. Lumayan loh, dividen 4%. Nanti kalau dia bagi dividen, masukkan lagi ke Cleo sampai cukup gitu loh. Tuh, jadi 100 kali 8 kan kalian dapat 800. Nggak banyak sih memang lah, kan mau gimana lagi, kan cuma invest 100.000, tapi itu kalian gulung terus sampai 800 itu berkumpul sampai cukup buat beli satu lot gitu loh Bapak. Jadi tambah terus, bukan 100.000 aja ya, kapan sugie Pak kalau 100.000 aja, ditambah terus per tiap bulan. Masa toh raiso nyiseno 100.000 per bulan gitu loh ya toh. Itu nah, tapi kan ini sahamnya kan, lihat Mas, rangget-rangget kayak serondeng gitu Mas. Coba lihat secara jangka panjang, secara jangka panjang ya. Kalau kalian trader, kalian pasti sadar harganya trennya naik secara momentum bulanan. Tapi aku nggak bahas trader, aku bahasnya buat investor. Lihat, dengan kata lain labanya pun terus naik. Karena apa? Ini industri perkabelan, Pak. Apalagi kita itu semakin lama akan mendekati era-era teknologi yang membutuhkan jaringan, Pak. Lah, produksi kabel itu akan sangat dibutuhkan sekali, apalagi dengan pembangunan IKN. Itu pasti butuh infrastruktur jaringan baru. Mereka butuh untuk pendataan, butuh untuk mengirim jaringan, transfer jaringan, buat pembuatan rumah baru, rumah hunian baru, pasti juga butuh kabel. Gitu loh. Dan KBLN itu salah satu produsen kabel yang cukup berkualitas di Indonesia inilah. Dan mereka juga melakukan ekspor yang cukup besar juga ke negara-negara lain. Dan kita harus tahu bahwa salah satu produk ekspor yang paling diminati oleh luar itu selain barang tambangnya dan komoditas itu adalah produk elektronik, utamanya kabel. Gitu. Tapi Mas, ini KBLM itu lo mainan bandar Mas. Lihat harganya nggak liquid, no. Harganya nggak liquid, mana order booknya? Ini. Lihat Mas, itu yang masuk loh, kadang lompat-lompat 1.001. Pak, kok kasih tahu ya. Bandar, dar ya, kalau kamu juga lihat ya. Ini pertanda bahwa kalau ini saham bagus, belum dilirik sama hedge fund. Gitu loh. Suatu saat ketika harga ini liquid, banyak orang yang masuk karena dia FOMO, Pak. Ini pasti tebel-tebel gitu loh. Ini tanda bahwa saham itu sepi karena belum banyak saham yang beredar. Antara satu, banyak yang belum minat beli saham ini, atau dua, sahamnya bagus makanya belum ada yang niat jualan. Udah itu aja. Jadi bagi saya ya, seorang yang udah 7 tahun di dunia investasi, saya ngelihat market order book ini aja, fungsi saya cuma pengen tahu kalau saya antri di harga ini, saya bakal dapat barang berapa, itu aja.
Saya nggak mau tahu kalau ada bandar mau nebelin antrian di sini, mau jual di sini. Saya bukan trader jangka pendek. Mau dapat ilmu bandermologi, baca order book, baca ini cuma buat profit 5%. Anjir lah, kau pusing-pusing kepala, kau belajar gitu banyak cuma dapat profit 5%. Mending kau diamkan duit kau itu di apa namanya di reksadana atau di deposito. Itu 5% tuh pasti sudah tanpa resiko, dijamin sama lembaga penyimpan simpanan LPS, nggak bakal hilang duit kau. Tapi kok belajar ribet-ribet itu cuma dapat 5% yang bisa hilang kapan aja. Anjir, itu menurutku gimana ya? Aku lo dapat ilmu lebih simple gitu loh. Ilmuku itu lebih simple terus terang ya. Di sini loh. Di Kestat. Profit bertumbuh. Pernah minus langsung bertumbuh kan. Dengan kata lain ini bisa jadi tolak ukur turnaround juga. Dua, PE rasio termasuk normal. Oke. PBV murah. PBV murah, aset banyak menghasilkan laba. Loh, kurang apa coba? Terus kalian di saham yang kayak gini masih merhatikan bandar. Alah, aluh. Pusing, Pak. Nyari ilmu yang buat kayak gitu, kayak analisa ini itu buat scalpingan dapat 5%, Pak. Tapi ilmu sesimpel kayak nyari perusahaan yang labanya besar, bertumbuh, murah, yang salah harga, kok cicil terus. Sesimpel itu bisa dapat 100-200%, Pak. Silakan dipilih, monggo. Gitu. Jadi untuk analisa kayak gitu ya, carilah saham yang murah-murah dulu, tapi perhatikan labanya bertumbuh atau enggak, gitu loh. Ini dulu tolak ukurnya ini, dia bisa menghasilkan laba enggak. Urusan harga itu nanti kalian pikirkan, yang penting normal aja enggak kemahalan gitu loh. PI kemahalan ya buat perusahaan konsumen menurutku itu kalau PI-nya udah di atas 15 itu udah mahal. Lah, tapi rata-rata 20 Mas. Yes. Ya bukan mahal sih, wajar. Bukan mahal ya, wajar. PI 15 itu wajar, bukan mahal. Mahal itu kalau di atas 20, ini baru mahal betul. Gitu loh. Karena perusahaan consumer good itu rata-rata aman. Jadi banyak yang ngincer. Makanya jangan heran kalau harganya memang mahal. Karena aman. Diversifikasi produknya dia banyak. Dan PBV buat consumer good kayak yang jual-jual produk itu emang rata-rata di atas 2 sih. Dua itu harga normal. Kalau dia udah di atas tiga, dia udah kemahalan menurutku. Dan ini untuk barang-barang elektronik buat komoditas ya, buat komoditi barang-barang alat-alat apa namanya? Alat pertukangan. Begitulah. Itu rata-rata emang PBV segini tuh termasuk tergolong murah karena PBV standar mereka itu ya 0,7 sampai 1,2 itu termasuk normal gitu. Kalau di atas 1,5 itu udah mahal menurutku. Itu. Jadi kalau saranku sih bisa kamu tanamkan ke Cleo sama ke KBLM. Udah nabung itu aja. Nanti kalau KBLM dapat dividen, kalau masih kecil simpen dulu. Nanti kamu beli lagi Cleo sama KBLM. Dapat dividen lagi, simpen dulu. Sampai nanti dividennya KBLM itu cukup buat beli Cleo satu. Gitu loh. Nanti kamu tambah terus mereka gitu. Kamu gulung sampai kamu dapat momentum. Cleo itu nanti ramai di pasaran, dia memenangkan persaingan dan KPLM dapat pesanan banyak Pak, orderan banyak. Itu udah pecah momentum, harga saham naik, kalian dapat harga rata-rata bagus dan disitulah rokokku mencelat. Disitulah investasi dollar cost averaging kalian bekerja. Oke, buat kalian dana-dana kecil. Kalau yang 50.000 gimana Mas? Ya ini masa 50.000 nggak kebeli toh. Oke, kalian yang 50.000 nih, nah ini memang cukup mahal. Tapi kan kalau 50.000 resiko turun 10%, masa kalian panik sih? Nih, nih, ya, satu. Tapi ini cukup mahal buat 50 ribuan ya. Tapi asetnya masih bertumbuh. Apalagi dia ada kerjasama sama Lawson kan. Katanya mau buka gerai banyak di luar sana. Gitu. P/E rasionya ya udah mahal sih karena di atas 20. PBV-nya ya kan di atas 3. Ini udah mahal menurutku. Tak golekno sing rada murah. Aku carikan yang agak murahan. Yang agak murah apa ya? Apa ya yang agak murahan ya? Yang retailer lumayan murah. Ada Ekat Dharma. Ekat Dharma ini murah lumayan.
Oh iya 246. Tapi harganya lumayan mahal sih untuk barang-barang properti kayak gini sih. Oh, normal. Nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal. Dan PE-nya juga normal. Oh, bagus buat nabung kalau kamu punya uang 50 ribuan. Jadi pilihannya itulah. Nanti kalian cari sendiri aja. Pokoknya kalian cari yang PE-nya normal, PVV normal, asetnya bertumbuh gitu loh. Walaupun pelan slow tapi nggak apa-apa, Pak. Lihat aja. Lihat aja harganya. Karena ini dia EKAT itu produksi bahan-bahan perkantoran ya, alat-alat perkantoran kayak isolasi, penggaris gitu. Nah, lihat kan? Secara jangka panjang dia trennya bagus, Pak. Kita nggak bahas secara tren teknikal ya itu buat trader, tapi lihat dia bagusnya bertumbuh. Kalau di sini dia habis stock split kan, di sini kan, habis stock split harganya jadi 200-an. Setahu aku soalnya harganya sampai 1.500 kalau nggak salah itu. Ini bagus. Ini buat saham growth juga masuk portfolioku sih sebenarnya sih, sih. Termasuk kulirik. Oke. Jadi tadi pilihan kedua, pilihan pertama itu jatuh pada Cleo. Harganya 600-an. Kedua jatuh kepada siapa? Lupa aku. KBLM, produsen kabel, labanya juga bagus. Ketiga Ekat, itu buat portfolio mini, itu yang uangnya 100 ribuan. Lah yang buat kalian dananya 1 jutaan ke atas, ya ini tadi kalian kombinasikan sama minimal satu lah, satu kapal induk lah, BBRI atau BMRI. Jadi satu belikan BBRI kan harganya kan 500. Lah 500-nya kalian nanti apa ya? Silahkan 300-nya kalian masukkan ke saham-saham yang anu lah, yang tadi lah, itu yang growth ya, kayak BBRI, Ekat, BBRI lagi, Ekat, Cleo sama siapa KBLM. Yang 200 ribu bisa kalian belikan apa ya? Yang value, yang agak murah lah. Atau mungkin kalian tertarik sama saham-saham tambang buat tambah dividen kan, bisa juga. Silahkan. Kayak mungkin Adaro gitu. Gitu. Jadi kelop lah. Jadi kalian bisa kalau dananya 1.500.000-an itu buat beli kapal induk BRI, 300 bisa buat beli tadi yang aku belikan saham growth tadi. Yang 200 ribu itu bisa belikan saham dividen, saham value investing atau saham-saham beresiko lainnya gitu. Jadi ini 200 sisa dana buat kalian resikokan. Toh kalau ini hilang, ini gak ganggu ini kan. Ini cuma 20% dari sisa dana kalian gitu. Jadi juga gak terlalu ganggu psikologi kalian juga. Nah, kalau 5 juta gimana mas? Ya tinggal ngalikan dong. 500 kali 5, 300 kali 5, 200 kali 5, udah gitu aja sesimpel itu. Nah, udah berapa menit ini? 22 menit. Oke. Segitu aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya kalian yang punya dana-dana mini. Semoga masih semangat investasi, jaga resiko kalian. Semoga portfolio kalian membaik. Saya akhirin dan sampai jumpa di video selanjutnya.